Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan peserta SKB Kemenak. Tetap semangat dan tentunya usaha sehabis-habis mungkin. Kawan-kawan peserta SKB Kemenak, dalam video ini kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang ini pertanyaan yang ke-21. Pemilu tidak sesuai dengan ajaran agama. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, apakah pernyataan pemilu tidak sesuai dengan ajaran agama itu positif atau negatif? Nah, jelas kalau untuk yang satu ini, pernyataan ini adalah negatif. Karena bagaimanapun, kalau sekarang ini kan sistem kita demokrasi, maka salah satu jalan untuk memperlihatkan demokrasi itu adalah dengan pemilu. Apalagi kita bukanlah negara kerajaan. Nah, untuk negatif ini, apakah sangat tidak sesuai atau tidak sesuai? Bagi saya sangat tidak sesuai. Bahwa pernyataan pemilu tidak sesuai dengan ajaran agama adalah sangat tidak sesuai. Kemudian pertanyaan yang ke-22. Pemilu adalah pemborosan uang negara. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, sebenarnya memang kalau kita lihat bahwa pemilu itu kan ada anggaran yang dikeluarkan. Besar atau kecilnya uang yang dikeluarkan tergantung model pemilu yang kita anut. Nah, jadi pernyataan pemilu adalah pemborosan uang negara. Sebenarnya memang uang negara dikeluarkan. Memang pemilu itu kan mengeluarkan uang, tapi pernyataan pemborosan uang negara ini kan pernyataannya sinis. Nah, jadi pernyataan pemilu adalah pemborosan uang negara, bagi saya ini adalah pernyataan yang negatif. Benar, uang negara dikeluarkan, tapi untuk kepentingan pemilu yang diharapkan bahwa kehadiran pemimpin negara itu memang berdasarkan keinginan rakyat. Nah, jadi pernyataan ini adalah negatif dan bagi saya sangat tidak sesuai. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-23. Sertifikasi untuk tokoh-tokoh agama perlu dilakukan. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, ini kan pernyataan yang kontroversial. Apakah sertifikasi untuk tokoh-tokoh agama itu diperlukan atau tidak? Nah, apakah pernyataan seperti ini negatif atau positif? Dan tentu saja kalau kita lihat misalnya secara keilmuan misalnya ya, apakah misalnya tokoh-tokoh agama itu mereka dalam melakukan ceramah misalnya, atau juga khotbah, atau juga hal-hal yang bersinggungan dengan untuk ke publik harus mendapatkan sertifikasi misalnya dari pemerintah. Nah, ini kan di tengah-tengah masyarakat kita ini menjadi kontroversial, seakan-akan para tokoh-tokoh agama tersebut dikerangkeng kebebasan mereka di dalam menyampaikan sesuatu atau mereka beraktivitas. Nah, itu dari pandangan publik misalnya. Nah, apakah dari pandangan negara bagaimana hal ini? Tentu juga berbeda dari pandangan negara misalnya. Nah, kira-kira apakah pernyataan sertifikasi untuk tokoh-tokoh agama perlu dilakukan ini negatif atau positif? Nah, untuk hal ini kalau secara keilmuan jelas saya lebih memilih kepada negatif. Tapi tentu saja dalam ujian ini kita harus mengkomparasikan antara pandangan-pandangan pribadi kita baik secara keilmuannya ataupun juga pandangan-pandangan yang diinginkan oleh Kemenak itu sendiri. Dan untuk hal ini saya silahkanlah kepada kawan-kawan apakah memilih negatif atau positif, karena memang di sini sangat samar-samar, sangat susah kita untuk antara apa yang kita inginkan dan apa yang diinginkan oleh Kemenak. Kemudian pertanyaan yang ke-24. Menyanyikan Indonesia Raya adalah sebuah kultus. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, apakah menyanyikan Indonesia Raya adalah sebuah
kultus dapat kita nyatakan sebagai pernyataan negatif atau positif. Nah, kultus ini kan semacam dikeramatkan, semacam hal-hal yang menjadi keharusan. Nah, apakah menyanyikan Indonesia Raya itu bisa nggak dianggap sebagai sebuah kultus? Nah, bagi saya jelas bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang negatif. Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu bukanlah sebuah kultus, tapi sikap nasionalisme kita. Nah, kalau kita anggap dia sebagai sebuah kultus, maka ini nanti kena kepada keyakinan kita di dalam beragama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghormati bendera merah putih bukanlah sebuah kultus, bukanlah sebuah upacara ritual keagamaan, bukanlah sebuah hal yang berbentuk sesuatu yang kita keramatkan. Tidak, ini adalah bentuk semangat kita mencintai tanah air dan sikap nasionalisme kita. Nah, jadi ini bukanlah sebuah kultus, maka pernyataan ini negatif dan bagi saya sangat tidak sesuai. Karena implikasinya apa? Kalau kita menganggap lagu Indonesia Raya dan menghormati bendera misalnya sebuah kultus, maka jelas itu bertentangan dengan agama kalau kita menganggapnya demikian. Dan dalam prakteknya tidaklah seperti itu. Kita tidak mengkultuskan dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya ataupun upacara hari Senin, ataupun juga kita menghormati bendera. Kemudian pertanyaan yang ke-25. Melawan kezaliman negara adalah perjuangan suci. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, apakah melawan kezaliman negara itu dianggap perjuangan suci? Itu negatif atau positif? Benar, setiap kezaliman haruslah kita lawan. Namun ketika negara berbuat zalim, apakah itu dianggap sebagai perjuangan suci? Nah, yang jadi masalah ini kan kata-kata perjuangan suci, seakan-akan antara negara dan warga negara dihadap-hadapkan untuk saling berkonfrontasi. Perjuangan suci berarti negara adalah musuh. Nah, di sini dia narasi-narasi inilah yang kelihatannya agak sedikit keras misalnya. Jelas kalau yang namanya kezoliman itu perlu untuk ditertibkan, untuk kita tegur orang yang berbuat kezoliman. Namun kata-kata perjuangan suci ini sudah menganggap bahwa negara adalah musuh. Nah, jelas kalau anggapan negara adalah musuh, maka yang terjadi adalah hal-hal yang sangat di luar kendali nantinya. Maka dalam hal ini kalau kita lihat dari narasi pertanyaannya, maka saya lebih memilih kepada negatif dan sangat tidak sesuai. Kemudian pertanyaan yang ke-26. Mendukung hukum-hukum negara bukanlah bentuk penyimpangan dari hukum agama. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Jelas ini adalah positif bahwa kita mendukung hukum negara bukanlah bentuk penyimpangan dari hukum agama. Hukum-hukum agama secara teknisnya, secara administratifnya itu kan terkadang tidak terlembagakan. Maka dengan adanya negara, maka dia akan menjadi terlembagakan dan memiliki sanksi hukum. Dan hukum negara ini bersifat mengikat. Beda dengan hukum agama. Nah, jadi hukum-hukum negara itu perlu kita dukung dan itu bukanlah bentuk dari penyimpangan dari hukum-hukum agama, dan dalam hal ini sangat sesuai. Pertanyaan yang ke-27. Tidak perlu memajang foto presiden dan wakil presiden di kelas-kelas. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Maka dalam hal ini pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang negatif. Sangat tidak sesuai. Memajang foto presiden memang bukanlah sebuah keharusan yang wajib, yang mutlak dilakukan oleh warga negara, ditempelkan di kelas-kelas belajar misalnya. Tapi tentu saja dengan memajang tersebut kita menunjukkan nasionalisme kita, kita menunjukkan kebangsaan kita. Presiden itu bukanlah dia mewakili dirinya, tetapi presiden itu adalah sebagai simbol negara. Makanya kita memajang foto presiden, wakil presiden. Nah, ini kan kita ingin menunjukkan
menunjukkan kita sebagai warga negara. Nasionalisme kita menunjukkan bahwa kita menghormati presiden. Nah, menghormati presiden itu bukan berarti kita itu fansnya presiden. Apa yang dikatakan presiden kita sebagai orang yang mengiyakan saja. Tidak begitu pula maknanya. Bukan juga kita fanatik terhadap presiden. Pertanyaan yang ke-28, pemimpin negara yang berbeda agama harus ditaati. Sangat tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, apakah pernyataan ini positif atau negatif? Apakah presiden yang berbeda agama dengan keyakinan kita itu perlu nggak untuk ditaatin? Maka dalam hal ini jelas presiden tersebut harus kita taati. Maka hal ini adalah positif, sangat sesuai. Nah, kenapa kita mentaatinya? Padahal dia kan berbeda agama. Nah, dalam hal ini bukan agama yang kita lihat, tapi bagaimana kebijakannya itu sesuai dengan undang-undang. Dan tentu saja presiden yang kebijakannya keluar dari undang-undang, maka itu kan tidak benar. Nah, jadi yang kita taatin di sini adalah kebijakan-kebijakan presiden yang itu tentu adalah kebijakan-kebijakannya itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan tentu saja kalau misalnya kita tidak mentaati karena persoalan beda agama, tentu ini akan menjadi kekacauan-kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Nah, makna kita mentaatinya itu kan jelas di dalam kita berwarga negara, bukan soal keyakinan kita. Soal keyakinan kita itu tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Keyakinan kita, keyakinan orang lain, keyakinan orang lain. Nah, jadi dalam masalah kita sudah clear. Namun di dalam berbangsa dan bernegara, maka ada aturan-aturan, ada undang-undang yang perlu kita taati, yang itu menjadi konsensus bersama kita sebagai warga negara. Kemudian pertanyaan ke-29. Hak asasi manusia harus dikedepankan daripada aturan-aturan agama. Sangat tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, apakah pernyataan ini positif atau negatif? Hak asasi manusia harus dikedepankan daripada aturan-aturan agama. Nah, jelas ini kan juga akan membuat kontroversi. Misalnya, kalau kita ucapkan di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu bagi saya pernyataan-pernyataan seperti ini, soalan-soalan semacam ini adalah negatif. Nah, kenapa negatif? Seharusnya HAM itu janganlah dipertentangkan dengan aturan-aturan agama. Antara HAM dan agama itu banyak kesamaannya. Hak asasi manusia. Nah, itu kan di dalam agama yang namanya kemanusiaan itu sangat dibela. Nilai-nilai agama itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. HAM-HAM yang sekarang ini digencarkan tentu banyak nilai-nilai ajaran-ajaran agama di dalamnya. Nah, kalaupun misalnya ada yang kalau kita lihat sedikit berbeda, maka perbedaannya itu janganlah ditonjolkan sekali, kemudian dikontradiksikan dengan aturan-aturan agama, seakan-akan aturan-aturan agama itu harus tunduk kepada HAM. Maka pernyataan HAM harus dikedepankan dari aturan-aturan agama ini tidaklah tepat. Nah, ini bagi saya adalah negatif, sangat tidak sesuai kalau kita memakai skala Likert. Tapi kalau misalnya kawan-kawan merasa ganjal, ya kawan-kawan bisa memilih tidak sesuai atau kawan-kawan memilih positif. Nah, itu tentu itu hak masing-masing kawan-kawan. Kemudian pertanyaan yang ke-30. Program BPJS tidak sesuai dengan hukum agama. Sangat tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, apakah BPJS itu tidak sesuai dengan hukum agama? Karena pernah dulu kita sempat dengar bahwa BPJS itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama, di mana di dalamnya itu transparasinya, kemudian masalah akadnya, dan masalah hal-hal lainnya masih menjadi tinjauan. Nah, apakah BPJS itu tidak sesuai dengan hukum agama? Nah, tentu dalam hal ini, kalau secara keilmuannya, jelaslah ini perlu juga studi lebih dalam bagaimana BPJS itu bekerja. Baik secara akadnya benar, kemudian pelaksanaannya benar, kemudian distribusinya juga benar, dan tentu hal ini
perlu studi yang lebih lanjut. Namun tentu saja secara umum, kalau kita lihat secara umum nih ya, bahwa BPJS itu kan digunakan untuk membantu masyarakat. Dan mungkin orang akan bertanya, ya bukankah pemerintah yang harus melayani masyarakatnya? Benar. Namun realitanya ini menunjukkan negara kita belum mampu untuk ke sana. Makalah dibuatlah semacam iuran kita katakan. Nah, dengan iuran inilah warga negara yang berobat bisa diringankan untuk biaya pengobatannya. Dan adapun bagaimana distribusi di lapangan, ini kan masalah lain lagi. Terkadang ada konsep yang benar, tapi pelaksanaan yang tidak benar. Nah, ini kalau kita lihat secara umum. Adapun secara mendetail tentu perlu kajian lagi untuk menjadikan BPJS ini bisa kita terima dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama. Oke kawan-kawan sekalian, kita cukupi pertanyaan kita dan mudah-mudahan kawan-kawan sehat selalu dan tentu juga berusaha semaksimal mungkin belajar terus. Nah, terkadang kebosanan kita ini melanda dan tentu saja ini adalah ujian-ujian kawan-kawan yang terakhir. Maksimalkan poin-poin yang ada karena perbedaan poin sedikit saja bisa menentukan hasil akhir. Dan tentunya juga jangan lupa berdoa minta restu kepada orang tua. Demikian saja, terus ikuti video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.